Singapura nggak punya minyak, nggak punya lapangan, tapi kok kilangnya ada di sana gitu kan? Iya. Dulu market minyak itu, pasar itu Tokyo, Hong Kong beralih ke Singapura. Kenapa kita produksi minyak nggak ada market di sini? Pasar tuh nggak ada di sini. Pasar tuh ada di mana? Di Singapura. Kenapa Singapura? Iya. Nah itu kan nanti kita bahas yang lain. Sesi yang berikutnya itu. Pak Archandra, tadi salah satunya adalah teknokratik, dagang aja gitu. Tapi dagang itu kan juga bisa menghasilkan ketergantungan yang nanti ujung-ujungnya akan membela. Tadi Pak Archandra di ruang VIP kita sempat ngobrol. Jadi 1/6 kebutuhan gasnya Mesir dan Jordan ini disuplai sama Israel. Ya, nah yang kita lupa ya. Oil for weapon, yang tadi saya cerita yang untuk Amerika, Arab menggunakan oil sebagai weapon untuk mengembargo Amerika. Sekarang yang kita juga lupa bahwa ternyata Israel tuh punya cadangan gas yang cukup besar, bukan besar sekali, cukup besar, ada, sehingga dia mampu mengekspor kemana? Ke Mesir dan Jordan. 1/6 kebutuhan Mesir itu dipenuhi oleh gas dari Israel, dari lapangan Levitian, apalagi 3 lapangan besar itu. Ya. Makanya kalau kita lihat sekarang, bersuara nggak Mesir sama Jordan? Pintunya ditutup, Rafah, ya, nggak boleh masuk. Karena ada kebutuhan energi security mereka paling tidak dipenuhi dari Israel. Sangat tergantung tuh Mesir dengan. Kalau Mesir 1/6, tergantung feeling kita 1/6 itu besar atau kecil. Ya, kalau terganggu LPG kita 5% aja Indonesia gimana? Iya. Bisa antri. Ya. Jadi cukup signifikan. Nah penggantinya di Egypt, mereka menemukan lapangan-lapangan gas baru, tapi tetap yang dari Israel masih ada. Ini sinyal geopolitik energinya. Tapi ketika tadi Pak Archandra cerita bahwa awal pembentukan Aramco, bahwa memang Arab Saudi secara stabilitas tergantungan sama Amerika, itu menjelaskan kenapa pada saat terjadi perang antara Palestina dengan Israel, Arab Saudi tidak banyak bersuara gitu. Tidak bersuara sebagaimana diharapkan oleh dunia gitu. Nah, Arab Saudi kencengan Indonesia yang bersuara keras pada saat Arab Israel tahun 73 itu bersuara keras adalah Arab Saudi, sehingga dia menggunakan volume minyak yang dia punya, yang di Aramco tadi itu adalah entitlementnya Amerika, itu tidak boleh diekspor ke sana. Arab bersuara keras waktu itu. Tapi kemudian apa yang kejadian? Kata analis, banyak analis mengatakan, wah Arab Saudi menggunakan oil for weapon, weaponized oil namanya. Ya. Amerika mikir, kalau kawasan ini tenang, maka yang bermasalah nanti adalah di dalam negeri saya sendiri. Kenapa? Sewaktu di embargo yang bermasalah di mana? Amerika. Negara yang mendeklar energy crisis itu adalah Amerika tahun 73. Ketika Arab Saudi embargo Amerika ya, Pak? Iya. Maka lahirlah di situ konsep Strategic Petroleum Reserve. 90 hari setiap negara OECD harus punya reserve 90 hari. Kenapa 90 hari? Ya. Setelah embargo itu diharapkan kalau terjadi ketegangan dan lain-lain, diharapkan ya 90 hari selesai. Tapi sehingga mungkin enggak, energinya masih ada sampai 90 hari. Ya. Nah, kembali dengan politik tadi, bahwa ketidakstabilan kawasan, ya, mungkin apakah itu sengaja apa tidak? Karena kalau dia stabil, satu, Egypt pernah menasionalisasi terusan Suez waktu stabil. Iran mengusir BP dari situ waktu stabil. Arab Saudi embargo Amerika waktu stabil. Nah, untuk itu mungkin nggak ya di buku itu juga dijelaskan kalau gitu negara-negara Arab yang sudah banyak mendapatkan dolar ini
menggunakan dolar untuk membeli weapon, membeli senjata. Ya. Nah, siapa yang penyuplai senjata? Mungkin salah satunya adalah Amerika. Ya. Berarti kawasan itu nggak boleh stabil, Pak. Nah, mungkin seperti itu teorinya. Pak Archandra pernahkah membaca teori perpecahan yang terjadi di Timur Tengah itu memang diinstal oleh mereka, Pak? Kalau data empirisnya, ya, kapan kawasan itu tenang sampai hari ini? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Afghanistan, Irak, Iran. Dia tenang sewaktu tahun 50-an tuh agak tenang itu. Oh, sempat tenang, Pak. Ya kan nggak ada perang waktu. Coba 50-an siapa yang perang di sana? 60-an siapa yang perang? Sampai 73 ya ada dikit lah. Tahun berapa itu yang perang dengan Israel juga. Tapi yang besar itu Arab Israel tahun 73. Ya. Semenjak Iran itulah itu tahun berapa ya? 80-an. 50 negara-negara non-blok kan? Afghanistan tahun berapa ya? Lupa. Non-blok ya? Iya kan? Asia Afrika dan Karena nggak ada perang jadi. Jadi sewaktu kedamaian ada di situ, ya ini teori ini kali ya, teori perpecahan dan apalah namanya. Tapi empirisnya adalah kalau pas saat tenang, maka akan susah nanti negara-negara maju itu untuk mendapatkan energi security-nya. Termasuk situasi Iran Israel sekarang ya. Nah, silahkan nanti analisanya. Kenapa tiba-tiba Israel menyerang Iran? Kalau Iran itu tidak punya minyak, tidak bisa mengontrol Selat Hormuz, mungkin nggak diserang Israel. Coba tanya. Iya. Tapi memang narasinya selalu sama kan. Mereka bilang Iran itu berbahaya, punya nuklir. Nah, ini adalah serangan yang kita lakukan kepada Iran adalah untuk mencegah serangan di masa depan. Iya. Pak, Iran emang punya nuklir? Kalau untuk PLTN, Mas. Ya, bukan. Maksudnya waktu itu kan Amerika nyerang Irak, katanya ada bunker senjata nuklir. Akhirnya tidak ditemukan juga bunker itu. Sampai minyak juga kan, Pak, itu, Pak. presidennya udah dipenggal. Minyak juga kan, Pak, itu. Terus 2003 itu, Pak. Israel menyerang Irak. Amerika dengan atas nama nuklir untuk kemanusiaan. Nah, Pak coba. Archandra, 2003 itu ke Irak minyak juga kan, Pak? Lah, kan teori politiknya tadi apa? Untuk menguasai energi security. Mengganti national leadership. National leadership. Ya sudah. Udah bisa kita runut nih sekarang. Makanya kemarin presiden Mesir terpilih yang demokratis, Mursi, Iya. yang dikudeta oleh Panglima TNI-nya, Asisi, atas dukungan Amerika. Ternyata itu juga salah Minyak satunya. juga. Minyak juga mungkin bisa diatur. Kalau Mursi kan dari Ikhwanul Muslimin tuh, nggak bisa diatur. Nah, cerita Pak, spill Pak. Baru enggak nih tadi. Spill Pak, di spill. Jadi buat Amerika ternyata kepemimpinan wilayah di Timur Tengah tuh menjadi Coba kunci. Pak, monggo Pak, di spill Pak. Silakan. Enggak lah, saya enggak. Kalau politik enggak lah, saya bicara geopolitik energi. Iya, monggo di spill. Kan tetap ada hubungan. Ada hubungan itu geopolitik Pak, energi. mengganti kepemimpinan nasional itu politik sebenarnya. Tapi Pak, sekarang perang-perang yang terjadi ya nggak jauh dari soal energi, karena itu sumber uang dari situ, Pak. Nah, kalau saya melihat, saya percaya itu, ya, sumber dari kekuatan ekonomi itu adalah harga energi. Ya. Kalau harga energi di sebuah negara itu tinggi, maka barang-barang mereka nggak mampu bersaing keluar. Ya, mencari sumber-sumber energi yang murah itulah kunci kalau menurut saya ya, pertumbuhan ekonomi yang baik. Mungkin ya banyak spending dan lain-lain teori ekonominya, tapi sebagai orang energi, membuat sumber energi kita affordable, mampu dibeli oleh masyarakat dan mampu dibeli oleh pelaku industri agar barang-barangnya bisa kompetitif kalau dijual keluar. Iya, benar. Kuncinya ada di mana? Di energi. Maka pusat persaingan itu kalau apa di kawasan, coba kalau kawasan Timur Tengah itu tidak ada minyak, wah kering kerontang kok. Gurun pasir dong. Ada nggak mau yang meributkan seperti itu? Nggak ada. Nah, terus apa kalau gitu? Oh, demi karena ini adalah bangsa Arab itu. Nggak mungkin juga. Dubai 50 tahun yang lalu tuh kayak mana, Pak? Wah, itu kan kota nelayan.
Iya, Dubai sekarang udah kayak di luar angkasa. Itu mereka maju karena minyak kan? awalnya minyak. Dan itu coba lihat di historinya juga, itu negara yang dilepeh oleh Inggris. Nggak mampu Inggris membiayai lagi, dilepeh. Ternyata ada minyak dan gas besar, termasuk Qatar. Jadi UAE itu United Arab Emirates, berapa sheikh gabung kan gitu. Yang nggak mau gabung itu adalah Oman nggak mau, Qatar nggak mau, Bahrain nggak mau. Sisanya mau bergabung dengan UAE. Ternyata ada minyaknya, jadilah itu sekarang. Negara kaya-kaya. Qatar, Abu Dhabi, Dubai. Jadi super crazy rich semuanya dari situ semua sekarang. Iya, tapi tahu nggak? Katanya sekarang GDP mereka itu turun, sumbernya bukan dari minyak lagi. Oh iya. Pariwisata kan? Serius Pak? Ya. Terbesarnya? Iya. Dan itu yang akan dilakukan oleh Saudi Arabia juga. Pengen wisatanya tumbuh. Oh ya, karena kan energinya tidak terbarukan ya. Menarik Pak. Selanjutnya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Setelah kemarin katanya gencatan senjata. Enggak, tadi pertanyaan saya nih Pak. Ini World War III kejadian nggak? Kalau saya sih selalu ngomong gini, well it's been delayed for 5 years. Kan harusnya 2020 nih Pak. Cina Amerika ya, tapi bukan diawali dari Timur Tengah ya Pak ya. Saya selalu, ya ini akan diawali oleh Cina dan Amerika, tapi ternyata mulainya dari Timur Tengah gitu. Nah, saya baca buku tentang ini real story ya. Judulnya saya lupa, tapi menyangkut masalah spy, traitor. Waktu Cold War, perang dingin antara blok NATO dengan blok Soviet ya. Ya. Itu puncak dari ketegangan yang bisa mengakibatkan perang dunia ketiga pada saat itu. Di cerita di buku itu ya. Tahun 70-an ya Pak berarti ya? 80-an. Jadi jatuhnya tembok Berlin berapa? 91 ya. Sebelum itu puncaknya sebelum itu. Amerika punya Presiden Ronald Reagan. Dan di saat itu Gorbachev baru muncul. Ya. Sebelum kan Presiden Soviet itu sangat perangnya tuh sangat intens ya. Tapi apa yang kejadian? Apakah dua blok ini yang sama-sama besar menginginkan perang dunia ketiga? Enggak. Ternyata tidak. Dan itu dengan kekuatan nuklir yang puncaknya waktu itu. Menginginkan nggak dua negara itu untuk terjadi perang dunia? Ternyata tidak. Dan waktu itu sebenarnya negara pun baru sembuh dari perang dunia kedua kan Pak? Ya 80-an ya, baru 40 tahunan ya. Dan tidak menginginkan. Kenapa? Konsekuensinya jelas. Nah, apakah ini akan berakibat ke perang dunia kedua? Saya nggak tahu ya. Tapi rasa-rasanya kalau perspektifnya adalah energy security, kenapa harus? Jadi tidak akan memicu itu ya Pak ya? Kalau ya mungkin saya juga nggak tahu. Tapi perspektifnya tadi energi. Kalau hanya misalnya untuk terjadi equilibrium baru menguasai Selat Hormuz gitu, atau equilibrium baru ingin menguasai volume yang lebih dari Iran, atau equilibrium baru ingin apa lagi terjaganya ketidakstabilan di mana di kawasan. Atau gini Pak, ini teori sok tahu saya Pak. Gini, Iran menutup Selat Hormuz hanya untuk Amerika dan sekutunya, sementara dia tetap buka untuk Rusia, Cina, dan orang-orang yang berteman dengan dia. Mungkin Indonesia salah satunya, saya nggak tahu. Itu mungkin nggak? Coba kalau begitu kontrol volumenya ada di Iran kan? Iya. Iran tuh ekspor cuma 2 juta, 1,5 juta, 2 juta barrel per day kok. Oh nggak sampai 20 ya Pak? Enggak, yang besar itu dari Arab Saudi. 20 juta tuh gabungan ya Pak ya? Iya. Yang melewati selat itu ya? Iya. Dan LNG terbesar tuh dari Qatar, UAE, 20% juga trafiknya ya. Kalau gitu gimana? Kontrol bukan di ini, yang bisa dikontrol adalah jalurnya.
Kalau misalnya dia mengontrol jalurnya, oke, berarti cuma boleh ngirim ke negara-negara yang saya perbolehkan. Bisa saja. Ke Sekutu Amerika close. Bisa saja. Terserah masih mau dagang nggak? Oh nggak mau dagang ya udah gitu. Bisa ya Pak? Bisa. Yang saya ganggu adalah yang berseberangan dengan saya. Iya, Bisa aja. bisa. Bisa. Kalau gitu bakal perang nggak Pak? Nggak tahu. Sebenarnya Iran Amerika itu jadi kita jadi absurd lagi nih. Tadi orang-orang kan ngeliatnya, ayo Iran serang Israel, hancurkan Israel gitu. Terus Amerika juga pendukungnya juga ada, udah hancurkan Iran, punya senjata nuklir. Sementara kan kalau main nuklir itu collateral damage-nya bisa nyampe mana-mana. Kan itu cuma sekedar seperti permainan energi security doang. Ya mungkin karena pengetahuan saya terbatas kayaknya bidang energi aja gitu. Apakah ada informasi lebih dari itu? Saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau yang saya amati muaranya adalah energy security. Ya. Coba ya, tiba-tiba diam, gitu ya. Sekarang diam ya, harga minyak turun lagi ya. Nah kita tunggu nih 9 Juli ini, apa yang kejadian? 9 Juli, kenapa 9 Juli Pak? Kan dari 9 April kan 90 hari Trump akan mengumumkan apakah tarifnya naik, apakah tarifnya tetap atau dinaikin sedikit. Ya kan? Nah itu nanti akan memicu salah satunya lagi harga minyak mau seperti apa. Misalnya harga minyak udah tercapai sesuai dengan harapan berapa tadi? 70-90 atau apa gitu kan? Langsung naik, pokoknya serangan US ke Iran langsung naik 2% tuh. Bukan 2%, dari 6364 jadi 76 7675. 675. Lebih dari 2% berarti ya? Lebih 10%. 10% iya. Ya tercapai sebentar. Tercapai. Ya. Terus turun lagi. Nah, sekarang gimana? Mau dieskalasi apa tidak? Yang menjadi pertanyaan besar saya adalah Trump menyerang 3 fasilitas nuklirnya Iran. Kemudian Iran nyerang pangkalan militernya AS di Qatar. Terus AS-nya ngumumin ceasefire. Saya bingung. Irannya ngancem tutup Hormuz. Terus AS-nya ngumumin ceasefire sepihak. Terus saya agak bingung pola pikirnya si itu bapak serangannya itu. Beneran serangan apa cuman sekedar ini tuh percikan api aja di atas? Yang mana? Itu serangan-serangan Iran ke Qatar, kemudian Amerika ke nuklir tuh beneran diserang ya? Kayaknya beneran. Kenapa itu Doha itu lumpuh ya? Airport Doha itu lumpuh sampai hari ini. Kan heboh tuh yang di IG. Nggak bisa terbang ya? Iya. Di IG juga heboh itu mall di Qatar kan rame tuh. Banyak orang Indonesia yang terbang mau ke Eropa nggak bisa ya balik ke termasuk Kevin Dix. Mau ke Jerman nggak bisa karena transitnya Doha. Transit Qatar. Transit di Qatar. Ya benar. Itu beneran tuh Pak ya? Kayaknya benar itu.